Sehingga dengan berbagai macam nikmat yang kita terima, mulai dari aliran nafas kita yang turun naik, denyut nadi kita yang selalu teratur, dan kesempatan waktu yang diberikan Allah kepada kita, sehingganya semua nikmat itu ditambah dengan keimanan dan Islam yang diberikan Allah kepada kita, maka memberikan kekuatan kepada kita untuk hadir di subuh ini di rumah Allah yang kita cintai. Banyak orang juga yang dapat nikmat seperti nikmat yang kita peroleh, tapi mereka tidak mendapatkan nikmat Islam dan iman. Maka mereka mencari atau memilih cara yang lain. Katakanlah mereka mungkin salat di rumahnya saja, ataupun mungkin mereka mengulur waktu salatnya sampai mereka selesai mengerjakan aktivitas mereka. Alhamdulillah, kita prioritaskan pagi ini kita sama-sama ke sini. Ini adalah menggambarkan betapa kecintaan kita untuk subuh mubarak. Jadi kalau kita lihat, ada yang dikhawatirkan oleh orang Yahudi itu bahwa mereka tidak gentar kepada Islam sampai orang Islam itu mempraktikkan bahwa salat subuhnya sama dengan salat Jumat, maka baru mereka gentar. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, hari ini kita semuanya ramai, walaupun belum seperti salat Jumat, ya, tapi paling tidak sudah sangat luar biasa. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa menyampaikan selawat tersebut, kita termasuk orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pertolongan dan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kembali kita lanjutkan kajian kita terkait tentang keluarga. Kalau pada pertemuan terakhir pada malam Rabu kemarin kita bicara tentang li'an. Sebagian ibu-ibu hadir dan sebagian juga bapak-bapak hadir. Kemarin kita bicara tentang li'an. Ini adalah sebuah sikap yang merusak sendi kehidupan berumah tangga, itu adanya li'an kemarin. Ditekan ada ibu li'an kemarin. Li'an artinya adalah menuduh pasangan kita itu berzina, atau bahasa sekarangnya berselingkuh. Jadi hati-hati menuduh pasangan kita berselingkuh. Ini kemarin kajian kita. Apakah ini terjadi di alam nyata? Memang terjadi. Ini persoalan keluarga yang menjadi kajian rutin kita. Ini adalah kita ambil dari beberapa kasus-kasus yang kita temukan yang memang terjadi di tengah keluarga. Jadi kemarin kita sampaikan persoalan li'an itu adalah persoalan yang terkait dengan persoalan hubungan laki-laki dan perempuan, atau hubungan suami istri yang sangat sensitif. Sangat sensitif itu. Kalau persoalan ekonomi, ya penting. Tetapi kalau persoalan yang terkait dengan hubungan laki-laki dan perempuan, hubungan suami istri, itu sangat sensitif sekali, hancur rumah tangga.
Nah, apabila ada seseorang suami atau seorang istri yang menuduh pasangannya berselingkuh, kemarin kita sampaikan, dia harus membuktikan. Ya, kalau menuduh berzina harus mendatangkan 4 saksi. Saksi itu tidak sembarang saksi, dan saksi yang benar-benar adil yang dihadirkan untuk membuktikan bahwa apa yang kita tuduhkan itu benar. Memang sulit membuktikan ini. Yang kedua, kalau tidak kita temukan saksi, maka kita harus bersumpah 4 kali. Seperti surah An-Nur ayat 6 yang kita bacakan kemarin. 4 kali bersumpah dengan nama Allah bahwa kita benar melihat pasangan kita itu berselingkuh. Kita sendiri yang melihat dan bersumpah kita. Dan sumpah yang kelimanya, sekali kita demi Allah, kemudian sumpah yang kelimanya, kita bersedia dilaknat oleh Allah kalau seandainya kita tidak benar. Ini kemarin kita contohkan tentang Hilal bin Umayyah, seorang yang menemukan kasus ini terhadap istrinya sendiri, dan dia bertanya kepada Rasul, apakah saya harus mencarikan saksi juga kalau saya menangkap basah, bahasa wakilnya, pasang kita itu berzina? Nabi mengatakan, iya kata Nabi, datangkan saksi. Artinya betapa pentingnya kesaksian manusia ini, betapa perlunya kesaksian seseorang untuk menjadi fakta hukum yang membuat sebuah keputusan yang bisa dibenarkan oleh agama. Kalau tidak, alternatifnya tadi bersumpah. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kemarin juga kita sampaikan akibat terberat dari li'an, dari menuduh pasangan kita itu berselingkuh. Ya, yang pertama, mereka dipisahkan tidak dengan talak, tapi dipisahkan dengan fasakh. Yang menyebabkan apa? Bahwa pernikahan itu dipisahkan dan kemudian tidak bisa lagi kembali selamanya. Jadi kalau menuduh-menuduh berzina dan kemudian kita membuktikan dengan sumpah bahwa kita benar, maka akibatnya adalah tidak ada peluang lagi untuk kembali. Kalau talak 1, talak 2, kalau talak 1 dalam masa iddah masih ada peluang rujuk. Talak 2 dalam masa iddah masih ada peluang rujuk. Tapi kalau talak 3 tidak ada lagi peluang rujuk, kecuali ada muhallil yang menghalalkan pernikahan itu setelah pasangan masing-masing menikah dengan yang lain dan kemudian istrinya diceraikan oleh pasangan barunya dan dia mendapatkan iddah. Setelah masa iddahnya habis, maka baru boleh kembali. Artinya masih ada peluang kalau talak 3. Jadi kalau talak 3 masih ada peluang balik, tapi barek walaupun tipis. Tapi kalau li'an, orang yang menuduh pasangannya berzina dan dia sampaikan itu di bawah sumpah, maka tidak ada peluang kembali selamanya. Status anak mereka yang dituduhkan li'an itu sama dengan status anak zina. Dia tidak akan mewarisi harta orang tuanya kecuali ibunya. Ini akibat terberat dari li'an kemarin.
Bapak Ibu sekalian, ini persoalan keluarga yang dari waktu ke waktu semakin meningkat berbagai macam kasusnya. Persoalan li'an itu adalah merupakan permukaan gunung es yang tampak oleh kita, yang sesungguhnya di bawahnya banyak sekali persoalan-persoalan yang terjadi. Maka oleh karena itu, dalam hasil penelitian ini besar keluargaan ini, American Psychological Association yang meneliti tentang keluarga, ada keluarga yang disebut dengan keluarga yang sakit namanya. Jadi ada dulu keluarga aku sakit. Jadi di samping keluarga aku bahagia, elok, sehat, ada pula keluarga aku yang sakit. Sakitnya apa? Sakitnya tentu kalau bantu orang sakit lah enak. Kalau orang sakit tidak lama makan enak. Kalau orang sakit, kalau itu tiba di kendaraan tu sakit, tidak mau berjalan, tidak bisa berjalan, mogok. Artinya kalau seandainya rumah itu sakit, itu tu tidak nyaman di situ. Kalau seandainya tempat tinggal atau apapun yang kita pakai tidak sehat, tidak baik, maka itu tidak menyamankan awak. Maka ada beberapa penyebab sebuah keluarga dikatakan sakit. Jadi ada beberapa penyebab rumah tangga yang dikatakan sakit. Rumah tangga yang tidak sehat. Rumah tangga yang tidak mendatangkan kenyamanan. Padahal kita menikah untuk mendapatkan litaskunu ilaiha, agar kita merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan berada di samping pasangan kita. Tetapi banyak orang yang menikah, mereka tidak mendapatkan itu, tidak mendapatkan ketenangan, maka itu tandanya rumah tangga mereka sakit. Rumah tangga mereka tidak sehat. Ada orang yang nampak oleh kita, dia tinggal serumah, samo dia di rumah kota. Tapi mereka di rumah itu aktivitasnya memang tidak nampak dari luar. Nampak dewa nan laki-laki pergi kerajo ya, nampak dusi adalah aktivitasnya pergi kerajo kan. Tapi mereka tidak berkomunikasi, tidak mengecek-ngecek di rumahnya, ataupun mengecek, tidak ada kata-kata yang baik yang diucapkan oleh suami istri. Ini ada kasus-kasus seperti ini kita temukan. Ada seorang perempuan dipasang muda dengan suaminya yang menurut bahasa awak mapan atau elok mungkin secara ekonomi. Kalau sehingga awak bertanya, apa yolah dia orang oleh boleh anda? Apa yolah yang menjadi masalah? Tapi ternyata kita temukan itu menandakan rumah tangganya tidak sehat. Yang pertama, yang menyebabkan rumah tangga itu sakit atau rumah tangga itu tidak sehat, itu persoalan tentang tidak efektifnya komunikasi antara pasangan itu, baik antara suami dengan istrinya ataupun tentu dengan keluarga yang inti dalam rumah tangga itu. Apa tandanya komunikasi tidak elok? Setiap ucapan yang keluar itu biasanya selalu dibalas dengan ada pertanyaan, tapi pertanyaan itu acok pula dibalik dengan pertanyaan. Jadi pertanyaan diacok dibalik itu tidak efektif namun cara.
bawa terlambat pulang. Itu baan. Kan artinya pertanyaannya kan kenapa lambat pulang? Dijawab dengan itu baan. Lambat pulang baan. Berarti kan tidak efektif. Harusnya tentu bawa terlambat pulang. Tadi oto rusak atau tadi dua kerajo, kan itu nyambung pertanyaan. Tapi kalau pertanyaan dibalas dengan pertanyaan, berarti itu tidak nyambung. Banyak yang kita temukan ketika sebelum menikah, hubungan pasangan itu luar biasa, elok komunikasinya, maka panjangan WA, kanjangan video call, enak. Tapi setelah menikah itu berkomunikasi sampai-sampai kadang tidak pada waktu yang tepat dan diharapkan. Ada seorang suami meninggalkan rumah dia karena dia merasa tak dihargai oleh pasangannya. Persoalannya kecil. Persoalannya adalah yang menurut kita kecil. Istrinya ini ingin pergi ke rumah anaknya, tapi disampaikannya pagi-pagi itu menjelang dia berangkat. Ini kapai cari anaknya, tapi disampaikannya pagi-pagi menjelang berangkat itu, awak gini, kamu ya kan? Kamu cari anak ke Padang. Akhirnya ditinggalkan oleh suaminya, istrinya itu. Kenapa? Karena dia merasa istrinya tidak lagi menghargainya sebagai suami dan dia hanya diberitahu begitu saja tapi tidak mendapatkan izin. Kan salah satu yang menyebabkan seorang laki-laki itu merasa tak berharga, bahwa apapun keputusan yang diambil di rumah itu, dia tidak diberi wewenang untuk mengizinkan ataupun melarangnya. Jadi dia tidak dianggap. Pas pagi-pagi ke pagi itu, lah siap-siap nampaknya kalau mandi lah tentengan, kemudian tiba-tiba suaminya pulang dari masjid, tanya, KPK mau ni? KPK Padang cari anak. Akhirnya suaminya pun pais dah tu lah. Dan kemudian ketika seorang suami melaporkan ini kepada, ya katakanlah penasihat, ya, baik itu kepada seorang yang dianggap punya otoritas, punya kewenangan untuk itu. Kalau di KUA itu namanya ada ruang konsultasi keluarga. Itu sebenarnya mungkin persoalannya menurut ini sederhana, tapi menurut yang lain itu tidak sederhana. Jadi komunikasi di dalam rumah tangga itu menentukan sekali ternyata. Bapak dan Ibu, yang kedua yang bisa membuat sebuah rumah tangga itu menjadi sakit itu karena ada sikap dari masing pasangan itu membandingkan pasangannya dengan orang lain. Ini yang merusak, ini kok sakit rumah tangga. Jadi membandingkan pencapaian orang lain dan dibandingkan dengan apa yang dicapai oleh pasangannya, atau apa yang dilakukan oleh orang lain dan kemudian membandingkan dengan apa yang dilakukan oleh pasangannya terhadap dirinya. Itu sangat memicu terjadinya rumah tangga goncang kalau membanding-bandingkan. Kita boleh barangkali mungkin melihat, mencari contoh karena sudah, mencari tuah karena mana, tapi jangan katakan
apa yang terdapat dalam rumah tangga orang lain itu cocok dengan rumah tangga kita? Belum tentu. Belum tentu elok. Jadi ketika seorang suami yang sama-sama masuk kerajo menjadi pegawai dengan seorang laki-laki lain, dan kemudian yang orang lain niko elok karirnya, kemudian sampai ia menjadi orang yang berpangkat, berjabatan, kemudian mendapatkan kekayaan dengan apa yang telah dicapainya itu, sementara seorang suami jalan di tempat saja, rumah alun sempat membuat rumah lain, kemudian masih ngontrak. Kemudian timbul pernyataan istri, mangai tidak kantornya, enggak. Kau sian apa kau sama masuk awak dulu. Kini lah ialah boto je. Awak jangan kau membeli auto, le rumahnya masih ngontrak begini. Ini membanding-bandingkan. Jadi persoalan membandingkan ini persoalan yang terkait dengan hati sebenarnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sendiri ini kan tidak rela dirinya dibanding-bandingkan dengan makhluknya. Kalaulah dibanding-bandingkan, maka itu akan merusak hidup rumah tangga. Ada orang yang membandingkan seorang, ya katakanlah tetangganya yang melayani suaminya dengan cara-cara yang menurut inyo sana. Ada ocalnya seorang laki-laki itu baru dia senang kalau ketika inyo pulang, inyo kemudian di rumah inyo makan disediakan oleh suami istrinya, kemudian istrinya diam duduk di sampingnya mencaliannya sambil motota mengawaninya, itu dicaliannya di tetangganya ada seperti itu. Tapi di rumah tidak pernah menemukan itu. Bahkan di rumah untuk membek kopi, nyusurang membek kopi, nah, karena ada. Kemudian dia tagih kepada istrinya seperti itu. Padahal bertahun-tahun dia tidak pernah mendapatkan hal seperti itu dan dia tidak ada masalah. Tapi kemudian dia mencari rasa sekalamak lo apa yang dialami di tetangganya, inyo seperti itu, carilah tangga sebelah rumah tu. Inyo sanang lakinya pagi balataan kopi, kemudian kalau ka makan balat baidangan, setelah itu berkawanan. Tapi tiba di itu apa yang terjadi? Ya, itu kalau yang terjadi, kalau mulai membanding-bandingkan itu, kalau enggak, keken udah pulang lain, enggak. Kalau ketujuh udah menjadi itu, ya, sejak dulu menjadi itu, tidak ada masalah. Jadi jangan dikatakan format konsep rumah tangga yang kita saksikan yang dialami oleh orang lain itu cocok dan selalu sesuai dengan apa yang ada pada kita. Jadi jangan membanding-bandingkan. Jadi kita bahagia dengan cara kita sendiri. Kita senang hidup berumah tangga tidak karena melihat kebahagiaan itu pada orang lain. Jadi Rasulullah suka senang, Rasulnya bantu orang, pagi rondawan sore-sore, enak. Seperti sana. Belum tentu. Banyak orang-orang yang melipur, menutup atau membuat seolah-olah ini senang, padahal tidak senang. Betapa banyak adiko yang dipublish di media sosial, keluarga-keluarga yang seolah-olah inyo bahagia, pai makan ke kuliner bonjo dulu ya nak, diposting seolah-olah rumah tanggaku harmonis mana. Sadar sebenarnya tidak seperti itu adanya. Kemudian yang
ketiga, ini kritik yang terlalu berlebihan. Kritik yang berlebihan. Jadi jangan awak mencari kritik ko selalu elok, tapi kalau kritik ko kalaulah berlebihannya, seolah-olah inyolah merendahkan. Jadi kritik yang berlebihan yang dilakukan oleh seorang istri atau seorang suami, contohnya, pamonya dia piti belanja ko sebenarnya seketek, tapi suaminya menganggap itu lah banyak, kemudian selalu jangan boros-boros mana belanja, enggak. Itu kan bisa saja membuat seorang istri kalau tidak dapat caranya, itu akan menjadi bumerang bagi seorang suami melihat. Emang mana nanti belanja na bagihan. Iko kritik yang berlebihan. Ini yang keempat, kenikmatan berkurang bahkan sempat menghilang. Jadi kenikmatan berumah tangga itu sama dengan pergi jalan-jalan. Banyak orang yang senangnya jalan-jalan dengan kawan-kawannya lagi ketimbang keluarganya. Adalah orang yang menikmatinya dengan keluarganya. Kalau lepai reunian tak ketujuh dia. Tapi ada orang yang ketika reunian kok begitu gembiranya, begitu senangnya ketika bersobok jo kawan-kawan, bersobok jo mantan laki-lakinya dulu, lebih senangi, lebih sukai, kemudian menyebabkan kurang nikmat. Ketika diajak de anak-anaknya, diajak de istrinya untuk pai jalan-jalan, tidak ada kenikmatan yang dirasakan. Iko lah mulai sakit rumah tangga, lah mulai sakit. Jadi oleh karena itu, kalau ada orang yang lebih senangnya dengan komunitasnya yang lain, kok sama lebih sukanya dengan menikmati hobinya surang ketimbang sama yang lain, bersama pasangannya, ini menandakan rumah tangga itu lah kurang sehat. Jadi oleh karena itu, rumah tangga yang baik itu adalah rumah tangga yang kata Nabi, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga bagiku. Kalau surga bagi awak, maka tentu awak akan merasa nyaman di rumah awak sendiri. Awak akan nyaman dari pasangan awak sendiri. Awak lebih nyaman dari anak awak sendiri ketimbang bisa pai-pai. Bolehkah awak pai-pai kupu-kupu aja kawan-kawan? Boleh. Tapi bukan itu sebuah kenikmatan dibandingkan dengan kenikmatan yang berada di tengah keluarga kita. Jadi kan ada orang soalnya lama pergi jalan-jalan, tapi dia awak surangnya pai. Kami jo Pak Ketua pai ke Aceh, kawan-kawan mungkin pasang saja Pak ya. Jadi senang orang dia enggak bisa membimbing ya. Kami jo Pak Ketua pasok. Berjalan surang ya. Ada terasa, ada memang melihat kita bahwa kenikmatan terbesar itu memang kenikmatan bersama-sama. Kalau bisa pergi jalan-jalan bersama, kalau ada waktu alokasi yang kita sebut dengan quality time, harus ada yang disediakan waktu untuk bersama-sama menikmati kebersamaan itu tanpa pura-pura, tanpa prasangka, dan itu dilakukan dengan ikhlas. Jadi tanpa pura-pura, tanpa prasangka, tanpa pamrih ke. Jadi berbuat itu tidak ada kepura-puraan, tidak ada prasangka yang buruk di balik itu. Yang ketiga, tidak ada pamrih. Sebab kenapa pamrih? Ada orang yang memberikan kebaikan kepada pasangannya, tapi di balik kebaikannya itu dia menagih sesuatu.
Jadi kan ada lo dia dipuji-pujinya dulu, bekom tak betul ya. Kan itu artinya untuk mendapatkan sesuatu. Ini maksud ini poin yang kelima itu. Kasih sayang hanya muncul pada kondisi tertentu. Artinya sayangnya ada ketika pada waktu-waktu tertentu. Kalau 3 bulan baru sayang mana kabang enak. Tapi kalau lah bulan tua, itu sado ni salah ya kan. Pada kondisi tertentu. Itu kalau bahasa apanya ada uang, abang sayang. Kalau tidak ada uang, abang ditendang enak. Tak ada rendah. Tak ada. Kalau di jemaah PIC kan tak ada seperti itu. Yang terakhir adalah kurang empati. Kurang empati itu kurang merasakan apa yang dirasakan oleh pasangan masing-masing. Pasangan kita berbahagia karena pada saat itu dia mendapat nikmat, mendapat penghargaan, mendapatkan karunia Allah. Di saat itu nikmat yang diperolehnya itu adalah nikmat kita juga. Kita puji, kita syukuri, dan kita sampaikan apresiasi kepadanya. Itu penting. Jadi banyak orang-orang yang ketika orang lain yang selalu mengucapkan selamat ulang tahun, selamat mendapatkan jabatan baru semacam. Sementara pasangannya sendiri dia tidak pernah mengucapkan kata-kata itu. Tidak pernah. Seolah-olah yang didapatnya itu untuk dirinya sendiri dan dia tidak ada hubungan dengan itu. Bapak Ibu sekalian, makanya empati adalah bagian yang bisa menjadi faktor membuat rumah tangga sakit atau tidak sehat kalau empati telah berkurang di rumah tangga. Empati adalah rasa di mana seorang suami menyadari bahwa apa yang dikerjakan oleh istri kobarek, maka dia sadar itu dan dia berusaha untuk menolongnya, membantunya. Itu namanya empati. Tapi kalau seandainya tidak mengerti, selalu mengatakan apa itu kerja rumahnya kan, enggak. Jadi itu berarti tidak ada empati. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, inilah kira-kira faktor-faktor yang menyebabkan rumah tangga bisa sakit. Yang kalau tidak diwaspadai, rumah tangga siapapun bisa mengalami hal seperti ini. Saya melihat beberapa kasus, ada orang yang menurut kita tidak mungkin seperti itu. Tidak mungkin seperti itu. Dia tinggal di rumah, dia bekerja, sama-sama bekerja, bahkan kalau seandainya ibadahnya lah sampai kepada level haji loh, tapi di rumah itu dia seolah-olah tidak berumah tangga. Yang pasangannya mencari kenikmatannya suram, dan yang pasangan yang lain, yang istrinya juga mencari apa yang dia senang suram. Tapi mereka tetap tinggal serumah. Wallahu a'lam apa yang terjadi di rumah itu. Dan ini adalah bagian potret rumah tangga yang hari ini dialami. Nah, sekali-sekali mereka kalau ada acara arisan di kantor, kalau ada acara-acara undangan bersama-sama, mereka seolah-olah menjadi rumah tangga yang harmonis. Tapi kenapa saya tahu? Karena ini persoalannya sampai ke saya, sampai ke kita selaku orang yang dipercaya menjadi mediator untuk menyelesaikan persoalan itu. Artinya tidak mungkin saudara, tidak mungkin masalah apa-apa masalah begitu ya. Tapi itulah kenyataan. Terima kasih, mohon maaf bila kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga, menyelamatkan serta menenangkan, membahagiakan rumah tangga kita masing-masing. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghindari kita dari berbagai faktor yang akan merusak atau membuat rumah tangga kita menjadi tidak sehat atau sakit. Terima kasih, mohon maaf bila berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya atas ilmunya pagi ini.
ilmu selingkuh. Dan ya, ilmu selingkuh ini jangan dipraktekkan. Yang kedua, ilmu rumah tangga agar sakit. Agar sakit. Mudah-mudahan semua kita yang hadir terhindar dari ilmu selingkuh ini dan juga ilmu agar rumah tangga sakit. Mudah-mudahan rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah. Rasa kita pengantin baru balik Pak Kua mantan Kua kok seolah-olah kita sedang berada di pelaminan diberikan nasihat gitu kan. Padahal umurnya adalah 70 tahun ya. Ada yang 75 tahun, tapi tetap yang namanya rumah tangga itu ternyata penuh problem permasalahan. Kalau dipikir-pikir betul ya kayak gitu. Banyak sekarang suami istri itu mencari kenikmatan sendiri-sendiri. Kenikmatan megang HP. Wah, itu paling banyak itu. Terima kasih Pak Haji atas ilmu yang diberikan pagi ini. Pada hari ini adalah hari Jumat, hari yang berkah. Jangan lewatkan hari ini tanpa memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 kali kita bersolawat. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau belum dapat sarapannya, lapor ke hari ya. Masih ada kayaknya. Terima kasih untuk Jumat depan seperti yang kita janjikan, insya Allah Dr. Hamdi hari ini beliau berhalangan, insya Allah Jumat depan beliau. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.